Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan taufiknya Allah mudahkan pagi hari ini kita untuk bersilatul ukhuwah dan juga sebagai ikhtitam dari program materi kita ya. Padahal sebetulnya awalnya saya agak pesimis soalnya ketika agenda di awal qadarullah saya sakit dan tentunya Desember banyak agenda ya, banyak agenda dari teman-teman mungkin yang lainnya. Namun alhamdulillah masya Allah, panitia itu kalau sudah maju tidak memundur itu, maju terus. Sehingga Allah takdirkan di pagi hari ini Allah pertemukan kita dan masya Allah perjalanan dari Bekasi itu gelap, tapi setelah berjalan dan tetap berjalan ternyata terang. Ternyata Bekasi lebih gelap daripada tadi akhirnya bilang saat Bekasi gelap karena polusi saat itu ya. Namun terus terang Bu ya, teringat sebuah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengatakan al-ma'u insala toba wa ilam yasilam yatibi. Air itu jika menetap pada satu tempat dia akan rusak, namun ketika dia mengalir justru akan bersih. Saya bisa bayangkan kemarin ketika saya sakit justru tidak banyak bergerak, itu justru semakin tambah parah. Apalagi ketika itu karena sudah 3 hari tidak ada perbaikan, saya akhirnya berobat. Ketika berobat itu yang saya lihat di kamar-kamar sakit itu orang sakit semuanya. Jadi seharusnya saya tahu di antara motivasi untuk sehat ketika melihat orang sakit malah pesimis saya. Ini semuanya orang sakit kan. Yang datang keadaannya lebih berat daripada saya. Akhirnya ini nggak bisa nih, nggak bisa untuk di ruang inap saya. Sehingga ya sudah bergaul dengan yang sehat, kemudian ya pokoknya yang penting gerak. Dan memang ternyata dengan gerak itu justru berkah. Sehingga seorang orang mengatakan al-harakatu barokah, gerak itu memberikan keberkahan. Seperti kayak air tadi, kalau kita itu hanya berdiam di tempat justru ini melemahkan. Namun ketika bergerak, yang penting gerak gitu. Pokoknya geraknya kemana Bu ya, yang penting gerak ya. Itu insya Allah akan memberikan kebaikan. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i beliau pernah memberikan sebuah ungkapan yang cukup indah dari pengalaman pribadi beliau. Karena ulama yang banyak berkelana buana adalah Imam Syafi'i di antaranya. Maka beliau mengatakan safir fafil asfari khamsu fawaidah. Bepergianlah, karena sesungguhnya dalam bepergian terdapat 5 faedah minimalnya. Yang pertama, tafarruju hammin, hilangnya sedih, gundah gulana, kebosanan itu dengan jalan-jalan, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau istilahnya wajahnya agak-agak berat, mungkin ya nggak harus jauh-jauh kan Bu ya, nggak harus jauh-jauh. Ke majelis taklim pun itu sudah menjadi menjadi kesenangan tersendiri.
Jadi alhamdulillah Allah menjadikan kesenangan hati itu tidak satu, namun banyak. Coba kalau seandainya Allah jadikan kesenangan hati itu hanya jalan-jalan ke luar negeri, kasihan orang miskin, orang yang budgetnya low budget kan. Namun yang penting keluar, yang penting jalan-jalan sejenak, itu sudah memberikan ketenangan hati yang luar biasa. Yang penting keluar. Sehingga di antara faedah yang pertama, tafarruju hammin, yaitu hilangnya kesedihan, hilangnya kepenatan dengan jalan-jalan. Waqtisabu ma'isyatin, mendapatkan ma'isyah, itu diantaranya dengan keluar. Maka dalam hadisnya disebutkan hadis riwayat Ahmad, ketika seekor burung yang Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah seperti burung, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Burung ketika keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, kemudian di waktu sore sudah kenyang. Itu burung, keluarnya pagi, pulangnya sore. Kalau kita keluarnya pagi, pulangnya sampai malam. Yang ketiga, ilmun, mendapatkan ilmu. Yang keempat, adabun, adab. Karena memang benar ya, dengan kita bergaul, dengan kita mengenal orang-orang lain, kita akan mendapatkan pengalaman dari orang lain yang kita tidak dapatkan mungkin dari lingkungan kita, tentang karakter, adab, kepribadian. Itu terkadang kita itu mendapatkan pelajaran dari orang lain. Yang terakhir adalah sohbatu majinin, yaitu berteman dengan orang-orang yang hebat. Baik, ini sebagai pembuka dari muqaddimah, dan juga nashkuru lajnah. Kami berterima kasih kepada para panitia yang sudah banyak meluangkan waktu mencurahkan semua yang terbaik untuk terlaksananya kegiatan program di ICM itu. Saya terkadang itu semangat karena melihat panitianya semangat. Jadi terkadang semangatnya kita itu bukan karena kita semangat, namun melihat panitianya jauh lebih semangat daripada kita. Sehingga berteman dengan orang yang semangat itu memberikan pengaruh untuk semangat. Padahal panitia juga mungkin mengeluh di belakang itu. Cuma karena nggak kelihatan, akhirnya dia menyemangati kita juga. Kita dilihat, kita itu melihat panitia semangat, kita pun semangat. Panitia juga melihat kita, dikira kita semangat juga. Mana buktinya semangat? Padahal kita sendiri melihatnya enggak. Tapi melihat panitia semangat, kita pun semangat. Panitia juga melihat kita ini dari jauh-jauh, dari Bekasi datang ke sini, kan kelihatannya semangat. Padahal kita juga pengen refreshing. Jadi kadang jauh-jauh di Bekasi itu kadang kita udah penat dengan di Bekasi, bikin jalan-jalan yang agak jauh dikit. Ya Mas Diri. Tapi ketika kita di mobil dia bilang, nah benar ya, terkadang punya jadwal yang agak jauh itu perlu. Kenapa? Buat refreshing. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Sehingga yang Allah takdirkan sekarang sedang berjauhan, insya Allah pasti ada hikmahnya. Terkadangnya caranya Allah menanamkan kerinduan yang dalam dengan jarang-jarang bertemu. Rasulullah SAW bersabda, zur ghibban tazdad hubban. Kunjungilah jarang-jarang biar semakin cinta dan rindu. Jadi terkadang cara untuk menjadikan hati itu senang dan rindu itu
dengan mempersedikit pertemuan. Karena tidak semua pertemuan yang sering-sering itu merindukan. Justru terkadang seringnya bertemu, sering berantem. Namun ketika agak diatur waktunya lebih lama, itu semakin menguatkan kerinduan. Baik. Berikutnya adalah kita mengutip perkataan seorang tabi'in yang mulia bernama Al-Hasan Al-Basri, yang beliau wafat di tahun 110. Beliau menegaskan, man arada an yukallimallah fa'alaihi bis-shalah. Barang siapa yang ingin mengajak Allah berbicara, hendaknya dia mengerjakan sholat. Dan sholat adalah ibadah kita untuk mencurahkan hati. Ibadah yang dengannya kita ingin agar Allah mendengarkan kita, agar Allah mendengarkan apa yang kita inginkan dari kebaikan di sisinya. Maka beliau menegaskan, barang siapa yang ingin mengajak Allah berbicara, Allah mendengarkan apa yang diinginkan, fa'alaihi bis-shalah, hendaknya dia menegakkan sholat. Wa man arada an yukallimahullah, wa man arada an yukallimahullah, dan barang siapa yang jika Allah ingin mengajaknya berbicara, fa'alaihi bil Qur'an, maka hendaknya dia membaca Al-Qur'an. Maka setiap dari kita ketika kita ingin mengetahui Allah itu bicara apa yang Allah inginkan dari kita, tidak lain dengan kita membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Maka di antara manusia ada yang membaca Al-Quran tidak mengetahui apa yang dia baca. Ada di antara manusia yang dia membaca dan dia paham apa yang Allah inginkan. Dan ini yang kita harapkan. Karena kita ini alhamdulillah Pak, ana lihat insya Allah secara umur sudah matang semua. Ya, gitu deh ya. Badan boleh kecil, tapi masalah umur sudah matang. Dan ada yang badannya besar-besar. Anak-anak zaman sekarang itu badannya besar-besar, tapi ternyata masih SD, masih SMP. Maka ketika kita membaca Al-Quranul Karim dan kita tidak paham, kalau istilahnya Bu, membaca tapi nggak paham apa yang dibaca itu, kalau kita lihat itu biasanya kelas berapa Bu? Baca tapi nggak paham apa yang dimaksudkan. Ya? Kita baca tapi kita nggak paham perintahnya apa. SD ya? Dulu kan di SD kan ada bacaan ini budi. Nggak tahu sekarang dipakai nggak? Sama dulu ya. Dulu masih pakai bahasa Indonesia ini budi. Hah? Budi nggak ada ya. Ini bu, 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 di, budi. Ini budi. Kita pernah membaca, namun kita tidak paham apa yang kita baca. Dan ada masanya kita membaca dan kita paham apa yang kita baca. Itu level berapa itu? Furisa, level berapa itu? Kita baca dan kita paham. SMA Pak? SMA. Berarti kalau sudah SMA insya Allah bisa ya. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Berarti Bu tinggal hitung aja waktunya Bu. Kalau 6 tahun SD berarti belum paham.
Sedih Pak, jika masih ikutnya masih 3 tahun belum paham, maklum masih SD. Jadi yang baru ikut-ikutan Bu ya, dan nggak paham-paham gitu. Tenang masih SD Bu. Nanti kalau sudah SMA Bu, insya Allah Pak. Nggak apa-apa Bu. Tentunya Pak, dalam materi kita Bu, kita nggak menuntut semua harus dipahami, tidak. Jangankan Ibu, saya saja yang sudah bertahun-tahun nggak semuanya paham. Bu, ini cara menghibur orang yang nggak paham-paham. Ya benar, tidak semua Pak, ilmu yang kita pelajari kita menguasai. Ada yang kita bisa, ada yang tidak. Namun yang menjadi penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran hidup dari apa yang kita pelajari. Masa sih Bu, dari sekian ayat yang kita baca nggak ada yang kita pahami? Itu mustahil. Karena memberikan janjinya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami mudahkan untuk dipelajari. Dan seandainya nih, kita hanya paham satu ayat atau satu nasihat, kemudian kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup, itu sudah cukup. Kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang diceritakan oleh As-Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis. Sufyan Ats-Tsauri seorang tabi'in. Dan apa itu tabi'in? Siapa itu tabi'in? Generasi setelah sahabat yang melihat berjumpa dengan sahabat. Maka di antara tabi'in yang adalah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau suatu ketika sedang tawaf. Tawaf berapa putaran? 7 kali putaran. Ketika beliau sedang bertawaf, maka di antara orang-orang yang tawaf itu ada orang yang tua renta. Setiap kali tawaf doanya cuma satu. Kira-kira Bu, kalau ada orang yang tawaf doanya cuma satu, apa di benak kita ini? Hah? Ya. Doanya cuma satu, dan doanya Allahumma qini syuhha nafsi. Allahumma ya Allah, peliharalah diriku, qini, jagalah, pelihara dariku, syuhha nafsi, kekikiran, kebakhilan diriku sendiri. Allahumma qini syuhha nafsi. Maka ketika Sufyan Ats-Tsauri memperhatikan dari awal sampai selesai doanya cuma satu, dia bertanya, wahai fulan, tahukah kalian itu siapa orang tua? Orang tua itu siapa? Kok doanya cuma satu? Itu saja yang diulang-ulang. Tentunya apa? Bukan yang direkum Yamani sama Hajar Ismail kan? Kalau itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun sepanjang selain itu yang dibaca cuma satu. Apa itu? Allahumma qini syuhha nafsi. Maka orang mengatakan, Gus, tahukah engkau siapa orang tua yang kau maksud itu? Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Terkaget dia. Tahukah kita siapa Abdurrahman bin Auf? Oh, jika disebut nama sahabat bernama Abdurrahman bin Auf, siapa kira-kira? Pasti yang disebut apa? Yang paling kaya, Ustaz.
Ya memang iya, Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah sahabat yang pengen jadi orang miskin tapi gak bisa. Sampai disebutkan ceritanya, tapi ini ceritanya apa? Riwayatnya gak jelas, cuma sering disebutkan dalam kisah-kisah. Pengen kaya gak bisa, pengen jadi orang miskin tapi gak bisa. Itu konon ya. Benar tidaknya gak tahu. Beliau adalah orang yang ahli dagang. Suatu ketika dia masuk WC, keluar WC itu dapat keuntungan 1 M lebih. Masuk WC, keluar WC sudah untung 1 M lebih. Masuk WC pengen apa? Buang air besar. Datang seorang pedagang. Maka apa? Asistennya bilang, Abdurrahman baru di kamar mandi. Karena lama, maka coba bilang ke Abdurrahman bin Auf, gimana? Barang kita mau dibeli gak? Gitu kan. Akhirnya diberitahu. Maka apa? Terdengar suara Maka apa? Pahamnya, asistennya berarti apa? Oke, iya. Akhirnya setelah dibeli, tidak lama karena belum keluar, datang pedagang lagi yang sedang mencari kurma yang tadi dibeli. Abdurrahman bin Auf, gimana ada seorang pembeli kurma yang baru kau beli gitu kan? Pahamnya apa? Oke. Ketika dijual untungnya 1 M lebih. Ini hitungan rupiah lah gitu. Ketika keluar dia nggak paham. Loh, kok dapat banyak keuntungan dari mana nih? Kan kamu tadi bilang apa? Bilang jadi ini apa? Pengen jadi miskin nggak bisa. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Namun yang kita ingin ambil faedah di sini, Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang mulia. Tidak hanya kekayaan saja, dia adalah salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Asyara al-Mubasysyirina bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Doanya cuma 1. Allahumma qini nafsi syuhha nafsi. Ketika beliau merenungkan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Allah berfirman di potongan ayat yang terakhir surat Al-Hasyr ayat 9. Ketika Allah menceritakan dan memuji orang-orang Madinah. Jadi apa? Pertama ayat 8 yaitu pujian Allah kepada kaum Muhajirin. Ayat setelahnya pujian Allah kepada kaum Ansar yang mereka menginfakkan sampai tingkatan mereka isar, lebih mengutamakan saudaranya atas dirinya sendiri. Di ayat yang terakhir Allah mengatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, kebakhilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka Abdurrahman bin Auf dari 1 ayat ini dijadikan sebagai apa? Pedoman dalam hidupnya, petunjuk dalam hidupnya. Apapun yang dia miliki, jangan sampai dia memiliki sifat bakhil. Karena bakhil itu membinasakan dirinya, membinasakan orang-orang sebelumnya juga. Tidaklah seseorang itu banyak mendapatkan keburukan-keburukan dunia dan akhiratnya. Salah satu sebabnya adalah sifat kebakhilan terhadap diri sendiri. Yang menjadi catatan dalam materi kita, perhatikanlah siapa? Abdurrahman bin Auf. Dengan 1 ayat, namun dia pegang. Demikian juga dengan kita. Tidak mungkin dari sekian banyak ayat surat yang kita kaji, gak ada 1 ayat atau 1 pelajaran yang kita dapat yang seandainya kita mengambil 1, kita pegang erat, kita jadikan dalam kehidupan kita, maka semoga kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat sebagaimana Allah melimpahkan rahmatnya kepada para sahabat. Berikutnya adalah berbicara mengenai tentang Al-Quranul Karim.
maka sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Pernah jual beli gak, Bu? Pernah jualan gak? Biasanya yang sering jualan siapa, Bu? Gak ada sini ya? Banyak ya? Gak ada ngaku. Yang jualan siapa? Banyak kan? Ya. Cuma gak ada yang ngaku ya? Ya. Nanti mau bikin apa, grup khusus jualan. Orang jualan itu gimana, Bu? Kalau nggak rugi, untung. Ada nggak orang yang jualan nggak rugi? Ya nggak ada. Setiap orang jual pasti apa? Terkadang ada saatnya rugi. Namun ada satu perdagangan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Apa itu, Bu? Mempelajari Al-Quran. Sehingga waktu kita, ketika kita belajar Quran, waktu kita perjuangkan, waktu kita, kemudian mungkin harta kita, mungkin pikiran kita, mungkin yang lain-lainnya. Namun tidak ada sesuatu tuh yang sia-sia dalam catatan Allah, khususnya perkara mempelajari Al-Quran. Maka Allah menegaskan dalam surat Fatir ayat 29 dan 30. Dan tentunya ya, harta yang kita miliki, jika tidak habis di tangan kita, harta yang dimiliki oleh para istri dari seorang suami misalnya, jika tidak habis dihabiskan oleh istri, dihabiskan oleh siapa? Anak-anak. Setelah anak-anak, orang. Intinya apa? Harta itu pasti habis. Sama bisnis ya. Intinya apa? Bahwasanya harta itu akan saling mewarisi. Hari ini kita yang menikmati, besok akan menjadi warisan, besok menjadi seterusnya dan seterusnya. Maka harta yang tidak akan habis, tidak akan rusak, itulah firman Allah dalam surat Fatir. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, dan makna tilawah sudah sering kita bahas. Ada qiraah, ada tilawah. Maka tilawah tidak hanya membaca, namun membaca kemudian dia memahaminya dan dia mengikuti petunjuknya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah dan mereka mendirikan sholat dan mereka menginfakkan dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Allah katakan mereka semuanya mengharapkan tijarah, perdagangan, bisnis, usaha lan tabur yang tidak akan merugi. Maka jual beli perdagangan yang tidak akan merugi adalah perdagangan seorang hamba dengan Allah, dengan ia mempelajari Al-Quranul Karim. Allah menegaskan liwafiyahum ujurahum, Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan sempurna, wa yazidahum min fadlih, dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha syakur, maha membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Dan berbicara mengenai tentang Al-Quranul Karim, kita bisa mengambil sirah nabawiyah dari kisah para sahabat,
kisah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Di antara adalah kisahnya Utbah bin Rabi'ah, yang suatu ketika datang Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, datang menemui para sadata Quraisy, para pemuka-pemuka orang Quraisy yang ada di Darun Nadwah. Maka berkata Umar, wahai sadata Quraisy, wahai para pemuka Quraisy, sesungguhnya Muhammad ini tidak pernah mengangkat pedangnya dan juga tidak membunuh seorang pun di antara kalian. Dia hanya datang dengan membawa perkataannya dan ucapannya. Afala tunadhirunahu? Tidakkah kalian membantah? Tidak perlu kita memusuhi Muhammad dan sahabatnya. Maka cukup bantah saja perkataan dia. Maka berkata para pemuka-pemuka Quraisy, wahai Umar, siapakah di antara kita yang mau menghadapi Muhammad? Jika engkau mengusulkan hal demikian, kamu saja yang maju. Maka berkata Umar, oh tidak, saya tidak punya urusan dengan Muhammad. Cukup apa? Di antara kalian saja yang paling fasih lisannya. Maka di antara para pemuka Quraisy yang paling fasih lisannya adalah Utbah bin Rabi'ah atau Abul Walid. Maka mereka semuanya sepakat menunjuk Utbah bin Rabi'ah Abul Walid untuk pergi menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau datanglah ke Rasulullah SAW, mengetuk pintunya dan masuk di Al-Arqam dan Al-Arqam. Sesampainya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Utbah bertanya kepada beliau dengan pertanyaan yang sulit dijawab. Apa itu? Beliau mengatakan, ya Muhammad, hal abuka khairun am ant? Pertanyaan yang susah dijawab. Manakah yang lebih baik, bapakmu atau dirimu? Fahal jadduka khairun am ant? Siapakah yang lebih baik, kakekmu atau dirimu? Siapa bapaknya Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Siapakah yang lebih baik, kamu atau bapak dan kakekmu? Qul, katakanlah, jika mereka berdua, Abdullah sama kakeknya, lebih baik, maka sungguh mereka telah menyembah dan kami telah menyembahnya. Mereka telah menyembah apa-apa yang kami juga sembah. Tentunya pertanyaan yang berat dijawab, dan Rasulullah SAW tidak menjawabnya dan hanya mendengarkannya. Ya Muhammad, inni sa'iluk, aku bertanya kepadamu, in kana bikal ba'ah, jika engkau dalam dakwahmu mengharapkan untuk menikah, dalam dakwah ini ingin menikahi para perempuan-perempuan, kami akan datangkan 10 wanita Quraisy yang tercantik, zawajna iyak, kami akan nikahkan kepadamu. Wa in kana bika mulk, jika engkau menginginkan dalam kerajaan, malaknak, kami akan berikan kepadamu kerajaan dan tidak ada seorang pun yang bisa menanggalkannya. Wa in kana bikamal jama'na lakamal hatta takuna asra rajulin minna. Namun jika dalam dakwahmu engkau ingin mendapatkan harta yang banyak, kami akan kumpulkan semua harta kami dan kami berikan kepadamu menjadi orang yang paling kaya. Rasulullah terdiam, tidak menjawab. Kemudian Utbah mengatakan, wahai Muhammad, jika tidak, maka tidak ada
satu ajakan kecuali apa? Kita berperang. Kita panggil semua pembela-pembela kita, kita berperang sampai kita selesai, sampai kita mati semuanya. Kemudian Rasul mengatakan, hal farabta ya Abul Walid, apakah engkau sudah selesai wahai Abul Walid? Maksudnya sudah selesai dari apa yang kau inginkan? Maka terdiamlah Abul Walid. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Abul Walid, ijlis wasma', duduklah dan dengarkan sekarang dariku. Maka Rasulullah SAW membacakan kepada Abul Walid surat Fussilat. Surat Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira fa'rid aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'unana ilaihi wa fi adanina waqru wa min baina hijabin fa'mal innana 'amilun. Yang artinya Hamim, Allah menurunkan Al-Quran dari Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kitabun, kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan Qur'anan Arabiyyan, dengan berbahasa Arab bagi orang-orang yang mereka mengetahuinya. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dan kebanyakan mereka berpaling tidak mendengarkannya. Sampai pada firman Allah, fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'ad wa thamud. Jika mereka tetap berpaling, maka berilah peringatan kepada mereka dengan sebuah petir seperti petirnya kaum 'Ad dan Samud. Maka berkata Utbah, cukup wahai Muhammad. Kemudian beliau meletakkan tangannya di mulut Nabi Muhammad SAW. Selain mengatakan, unasyiduka warrahim, demi Allah, demi Ar-Rahim, cukup wahai Muhammad. Kemudian Utbah terdiam dan meninggalkan Rasulullah SAW. Kemudian pergi ke Darun Nadwah. Ketika pergi ke Darun Nadwa, maka para pemuka Quraisy itu melihat wajahnya Utbah bin Rabi'ah tidak seperti wajah yang ketika dia berangkat. Maka berkata Abu Jahal dan yang lainnya, sepertinya apa? Terjadi sesuatu pada Utbah. Wahai Utbah, ma wara'aka, apa berita yang akan kau bawa? Maka dia mengatakan, wahai sadata Quraisy, sesungguhnya Muhammad membawa sesuatu yang sudah lebih baik kalian apa? Diam dan ikuti saja. Ittabi'u, ikuti saja. Maksudnya apa? Sudah, kalian selesai masuk Islam saja, ikuti apa yang dibacakan oleh Muhammad. Oh, ini yang tidak mungkin. Kita itu mengutus engkau bukan untuk justru mengajak kami untuk mengimani apa yang dibaca oleh Muhammad. Maka berkata Utbah, tidak. Ini Muhammad adalah dari kalian sendiri. Biarkan dia dengan dakwahnya. Jika dia mendapatkan kemenangan, mulkuhu mulkukum wa izzuku izzukum. Kerajaannya adalah kerajaan kalian dan kemuliaannya kemuliaan kalian sendiri. Biarkan dia dengan dakwahnya. Dan seandainya dia terbunuh, maka dia terbunuh bukan dengan pedang kalian, terbunuh dengan yang lainnya. Kemudian berkata Utbah, sungguh aku adalah orang yang paling mengetahui tentang perkataan syair, yang lebih fasih dari kalian mengenai tentang perkataan orang Arab. Maka beliau mengatakan, wa inna la kalamihi la halawah,
sesungguhnya apa yang dibacakan Muhammad itu begitu manis. Wa inna alaihi latalawah, sesungguhnya apa yang ada di atasnya penuh dengan keindahan. Wa innahu la'lahu la musmirun wa asfalahu la mugdikun ya'lu wa la yu'la alaihi, apa yang di atasnya itu penuh dengan buah-buah, apa yang di bawahnya penuh dengan curahan kebaikan-kebaikan, dan perkataannya sangat tinggi dan tidak ada yang menandinginya. Kemudian berkata, hada ra'yi fasna'u ma syi'tum, ini pendapatku tentang Muhammad dan perbuat terserah kalian. Maka apa? Orang-orang Quraisy ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Utsbah bin Rabi'ah, mereka pun sudah terdiam. Dan nantinya apa? Banyak dari para pemuka-pemuka Quraisy yang nantinya mengimani apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kisah ini memberikan pesan kepada kita, sesungguhnya apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang Allah berikan dari wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW adalah merupakan sebuah bacaan yang luar biasa, yang para pemuka Quraisy, Al-Walid sendiri mengakui bahwa ini bukan bacaan biasanya. Sehingga banyak dalam kehidupan para sahabat, di antaranya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan ketika beliau masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam itu di antaranya adalah ketika dibacakan surat Toha. Dalam kisahnya, beliau ingin mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian di tengah jalannya dikatakan padanya, wahai Khattab, mau kemana? Sesungguhnya sebelum kau mendatangi Muhammad, datangi dulu adikmu, karena dia telah masuk Islam dan itu orang terdekat darimu. Yang singkat ceritanya, ketika mendatangi adiknya, kemudian menamparnya, kemudian sampai dibacakan kepadanya surat Toha. Akhirnya dia menjumpai Rasulullah SAW dan masuk Islam. Itulah firman Allah, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Toha, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau menjadi sedih, sengsara. Maka dengan ayat-ayat Toha, dengan surat Toha yang dibacakan kepada Umar bin Khattab, hal itu bisa merubah keadaannya. Yang awalnya sangat keras menjadi lembut, yang awalnya keadaannya penuh dengan kejahiliaan mendapatkan bimbingan dari wahyu Al-Quranul Karim. Sehingga dari sini memberikan pesan kepada kita bahwasanya nikmat Allah yang sangat agung yang Allah berikan kepada umat manusia adalah nikmat diberikan Al-Quranul Karim, yang semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menikmati, mempelajari, punya waktu dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita memahami, dengan kita mempelajari sebuah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Dan di antara firman Allah dalam surat Al-Kahf, di ayat yang pertama, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab dan tidak pernah menjadikan bengkok, qayyiman yang lurus, yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang mereka menjadikan Allah memiliki anak, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang
beriman. Dan di antara poin yang kita kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim yang pertama adalah al-iman. Kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim adalah al-iman, yaitu kita mengimani segala sesuatu apa yang Allah telah turunkan. Itulah firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat yang keempat. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang bertakwa, maka salah satu sifat yang Allah tegaskan adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang telah diturunkan dari sebelummu, dan mereka yakin dengan akhiratnya. Maka yang pertama adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengimani semua berita Al-Quran, mengimani semua perintah dan larangan Al-Quran. Karena sesungguhnya tanpa keimanan kita tidak akan punya keyakinan yang hakul yakin terhadap berita Al-Quran. Meskipun kita sudah membacanya, kemudian kita sudah mungkin mengetahuinya, tanpa keimanan, tanpa hakul yakin, maka seakan-akan berita dan perintah larangannya seakan-akan seperti kayak suara yang lewat, pelajaran yang lewat dalam kehidupan saja. Namun ketika seseorang memiliki iman yang kuat bahwasanya membenarkan berita ini, kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya, itulah di antara bentuk iman. Karena iman sebagai perkataan para ulama adalah ucapan lisan, keyakinan hati, dan amalan anggota tubuh. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah at-tilawah, membaca. Dan Masya Allah, Pak, di antara keindahan Al-Quran tidak hanya bacaan saja, namun bacaan dan merupakan tilawah. Kalau bahasa Indonesia, tanpa mengecilkan bahasa manapun, kalau bahasa Indonesia, kalau kita baca gimana? Baca biasa. Namun kalau bacaan Quran itu apa? Ada sifat-sifatnya, ada makhrajnya, kemudian kita bisa baca dengan nada-nada bacaan Quran, dan itu apa? Menghibur diri dan berpahala. Kalau bacaan yang lain, bacaan-bacaan bahasa Indonesia, atau misalnya untaian kata-kata indah lah dalam bahasa Indonesia. Kalau kita baca, berapapun yang kita baca, ada pahalanya enggak? Enggak. Namun kalau Al-Quran itu kita baca dan misalnya suaranya merdu, itu berpahala. Yang kita baca berpahala, kemudian kita mencoba untuk melakukan, mendapatkan pahala. Dan itu hanya ada pada Al-Quran. Yang ketiga, al-hifdhu, yaitu menghafal. Tidak harus menghafal semua yang dihafal. Namun apa? Jika bisa lebih, itu lebih baik. Minimalnya yang menjadi wajib dalam kehidupan kita. Apa yang kita wajib kita hafal? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kemudian minimalnya surat-surat pendek. Surat pendek apa, Bu? Ya. Kalau dulu kan trikul, sekarang apa? 4 kul lah gitu. Tambah satu lagi, kul ya ayyuhal kafirun. Atau surat yang paling pendek surat apa? Al-Kautsar. Inna a'thaina kal kautsar. Namun yang paling sering dibaca Al-Ikhlas.
Kenapa surat Al-Ikhlas paling sering dibaca? Karena ada hadisnya. Seorang sahabat membacanya mendapatkan cintanya Allah. Seorang sahabat membacanya mendapatkan surga. Jadi surat Al-Ikhlas luar biasa. Dibaca di awal rakaat bagus, di akhir rakaat juga bagus. Kalau sering-sering dibaca juga bagus. Maksudnya apa? Karena kandungan di dalam surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya, pada rongganya, pada dirinya tidak ada sesuatu sedikit pun dari Quran, seperti rumah yang roboh. Jika seseorang pada dirinya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, maka seperti kayak rumah yang roboh. Jadi andai kata yang dihafal surat Al-Fatihah dan dia paham apa kandungan surat Al-Fatihah, itu sudah luar biasa. Seandainya yang dihafal hanya surat Al-Ikhlas, coba Bu bayangkan surat Al-Ikhlas, tapi apa? Paham apa yang dimaksudkan. Punya masalah apa saja, ingatnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Punya masalah apa saja, ingat Allahus somad. Apa makna somad? Semuanya membutuhkan Allah dan Allah tidak butuh dengan manusia. Punya masalah apa saja, ingat Allahus somad. Kalau satu, ya kayak tadi kan, Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang mulia, semua tawafnya hanya satu doanya. Kenapa? Mengambil satu faedah dari satu ayat surat Al-Hasyr tadi. Sedangkan kita Al-Fatihah hafal alhamdulillah. Apa yang bisa kita ambil dari Al-Fatihah? Setiap kenikmatan yang kita dapatkan alhamdulillah. Dikasih gorengan alhamdulillah. Dikasih minuman alhamdulillah. Dikasih keadaan apapun alhamdulillah. Ini sudah apa? Dengan satu ayat bisa dijadi dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga yang ketiga yaitu al-hifdhu, yaitu menghafal. Yang keempat al-fahm, memahami apa yang dibaca. Dan al-fahm ada dua. Fahmul ma'anil wadihah, memahami semua makna lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi memahami lafaz, memahami ayat secara umum. Yang kedua al-fahmul amik, memahami dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Apapun keadaannya memuji Allah. Ini apa? Ya berdasarkan teksnya. Namun kalau kita pahami secara lebih mendalam, kenapa surat Al-Fatihah dibuka dengan alhamdulillah? Karena banyak kenikmatan yang sebelum kita minta sudah Allah berikan kepada kita. Ada gak kenikmatan yang gak kita minta Allah kasih? Banyak. Kedipan mata itu nikmat. Kalau seandainya tidak bisa berkedip gimana? Hah? Lelah. Bisa ngantuk dan tidur itu nikmat tidak? Pernahkah kita minta? Tidak pernah. Namun Allah berikan. Sehingga disebutkan lafaz alhamdulillah dalam surat Al-Fatihah karena banyak kenikmatan yang belum kita minta sudah Allah berikan kepada kita, sehingga ini menuntut kita untuk bersyukur.
Yang kelima adalah al-amal bihi, yaitu mengamalkan apa yang menjadi petunjuk Al-Quranul Karim. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan, kana ar-rajulu minna, dulu bahwasannya para lelaki dari kami, idza ta'allama 10 ayatin, jika belajar 10 ayat, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihan wal amal bihinna. Jika belajar 10 ayat, maka tidak akan melewatinya sampai mereka memahaminya dan mengamalkannya. Ini para sahabat. Di para sahabat itu mereka belajarnya 10 ayat 10 ayat. Mereka tidak akan lanjut kepada ayat berikutnya sampai mereka memahaminya dan mengamalkannya baru lanjut. Hal ini menegaskan bahwasanya para sahabat mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Yang keenam sebagai penutup, at-ta'lim wa tabligh, yaitu mengajarkan dan menyampaikan. Tidak harus jadi ustaz atau ustazah. Jadilah para penyeru-penyeru Allah dengan kalian diam. Kunu du'atan ilallah wa antum shamitun. Jadilah kalian para dai-dai Allah dengan kalian diam. Makanya kan ibu-ibu diam semua ya. Jadilah para penyeru-penyeru Allah dengan diam. Terus gimana? Bi akhlaqikum. Dengan apa? Akhlak-akhlak kita. Setelah kita mempelajari Al-Quran, maka apa? Kita tunjukkan, kita perlihatkan, inilah akhlak Al-Quran. Kenapa engkau memberikan maaf kepada si fulana? Akhlak Quran mengajarkan kita untuk memberikan maaf. Kenapa engkau memberikan kasih sayang kepada orang lain? Akhlak Quran yang mengajarkan kita apa? Untuk kita saling memberikan kasih sayang. Jika Allah saja sayang kepada kita, masa kita tidak sayang kepada yang lainnya? Barang siapa yang mendapatkan kasih sayang Allah, maka jadikanlah sifat kasih sayang ini ada kepada manusia. Dan dengan seseorang, ya tidak harus diam. Mungkin juga apa? Ya pasang status, bikin kata-kata pendek. Atau apa? Ya ketika kita belajar untuk diri kita pertama, kemudian untuk anak kita, untuk orang-orang sekeliling kita. Ini juga termasuk bagian daripada at-ta'lim wa tabligh, mengajarkan dan menyampaikan. Minimalnya buat kita sendiri, kemudian untuk orang-orang yang kita cintai. Maka semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah, memiliki ketertarikan dengan Al-Quranul Karim sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala bisawab. Berikutnya kami serahkan kepada panitia.